البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulik wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan sirah. Kita masuk ke muka surat 17 dari Al-Mustawar-Rabi, level yang keempat. Qala al-muallifu hafizahullah, ad-darsus samin, pelajaran yang ke-8. Al-as'ilah, soal-soal. Ini belum ya, baik. As-soalul awal, limadha asbahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam hazinan. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam berpagi-pagi dalam keadaan sedih? Lailata usriya bih, di malam beliau diisrakan. Ya, kenapa paginya sedih? Siapa yang ingat jawabannya? Ya. Iya, karena beliau merasa nanti akan didustakan oleh kaumnya. Jelas ini perkara yang sangat tidak masuk akal. Siapa yang percaya? Kita bilang, oh semalam saya jihad di Palestina, saya bunuh 3 orang. Nah, pagi-pagi saya sudah balik. Siapa yang percaya? Tapi ini adalah tanda kenabian, karena Allah yang memperjalankan beliau. Yang kedua, man huwallazi ra'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam hazinan. Siapa yang melihat Nabi sedih di pagi hari itu, ya? Tanya kah jawab? Tadi bertanya kah menjawab? Menjawab ya. Abu Jahal, ya Abu Jahal. Baik, yang ketiga, madza qala lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diucapkan Abu Jahal pada Nabi? Abu Jahal bilang apa? Ya. Yang keras? Afwan telinga anak. Belum. Nabi belum lagi cerita ke semua orang. Abu Jahal tak mau menyalahkan. Baik, maka Abu Jahal berkata apa kepada Nabi? Ya. Apakah terjadi sesuatu? Ketika lihat Nabi sedih, maka Abu Jahal tanya, hal kana min syai', apakah telah terjadi sesuatu? Mada qala lahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang dikatakan oleh Nabi pada Abu Jahal? Ya. Nabi mengatakan apa ke Abu Jahal ketika Abu Jahal tanya ada apa? Terjadi sesuatu? Iya, terjadi sesuatu, yaitu intinya apa tadi? Iya, saya diisrakan. Ini jelas tidak semua dirinci di sini ya soal jawabnya. Kemudian yang kelima, madza qalal musyrikun hina akhbarahum khabarul Isra. Apa yang diucapkan oleh kaum musyrikin tatkala entah diucapkankah atau atau dilakukan oleh musyrikin tatkala Nabi mengkhabarkan berita Isra. Orang musyrikun berbuat apa? Ya. Bertepuk tangan. Iya, bertepuk tangan. Ada yang apa lagi? Iya, Halif. Siapa? Ahmad. Apalagi yang dilakukan musyrikin? Apa? Menggelengkan kepala dan menepuk kepala. Nah, ya, istilahnya meletakkan tangan di kepala. Entah menepuk atau mungkin sekedar ngasih isyarat. Baik. Apalagi intinya mereka menganggap Nabi bagaimana? Iya, menipu, yaitu apa? Mereka merasa heran atas kedustaan itu. Dikatakan muta'ajiban lil kadzib. Mereka heran atas kedustaan kepada Nabi, kedustaan Nabi itu. Nah, kemudian yang keenam, madza talabal musyrikuna minan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diminta oleh kaum musyrikin kepada Nabi? Siapa yang menjawab ya?
sifat-sifat Masjid Aqsa. Iya, menanyakan sifat-sifat Masjidil Aqsa. Apakah engkau mampu menyebutkan naatnya, sifat-sifatnya? Baik. Yang ke-8, hal asaba fima talabu min. Apakah Nabi tepat di dalam memenuhi apa yang mereka minta ya? Nah, Iya, tepat. Allah membantu. Ya jelas Nabi ingat, tapi ya tak mungkin ingat semua sekaligus. Baru satu malam. Baik. Bagaimana cara Allah Ta'ala membantu Nabi waktu itu? Ya, iya, menampakkan gambar Masjidil Aqsa. Diletakkan di mana? Diletakkan di mana? Iya, di hadapan Nabi, di dekat rumah siapa? Siapa yang ingat? Dekat rumah siapa? Dar siapa? Iya, Dar Iqal atau Dar Uqail. Baik. Sekarang kita masuk ke muka surat 19 Al-Wahdatus Saniyah, juz yang kedua dari level yang keempat ini. Ardun Nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nafsahu alal qabail. Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan diri beliau ke kabilah-kabilah. Yang kedua, bai'atul aqabatil ula. Sumpah setia di Aqabah. Sumpah setia pertama di Aqabah. Yang ketiga, bai'atul aqabatis saniyah. Sumpah setia kedua di Aqabah. Yang ketiga, awwalu jum'atin fil Madinah. Jumat pertama di Madinah. Jadi ini nanti juz ini membahas 4 permasalahan. Sekarang kita masuk ke muka surat 20. Qala hafizahullahu ta'ala ad-darsul awal. Pelajaran pertama, ardun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam nafsahu alal qabail. Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan diri beliau ke kabilah-kabilah. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatba'un nas. Nabi sallallahu alaihi wasallam sering mengejar orang-orang fi manazilihim, di tempat-tempat persinggahan mereka, fi suqi Ukad wa Majannah, di pasar jahiliyah Ukad dan Majannah. Jadi bagaimana mengejar di tempat-tempat tinggal mereka? Karena pasar itu tidak dilakukan setiap hari, makanya banyak rombongan dari jauh yang kemudian mereka berkemah di sekeliling pasar itu. Terutama adalah di musim-musim haji, berarti apa? Di dalam 3 bulan. Nama tempat aja. Nama tempat pasarnya dinisbatkan ke nama tempat itu. Baik. Yaitu di bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah dan bulan Dzulhijjah. Nah, di 3 bulan itu diselenggarakan pasar tersebut. Makanya banyak orang dari berbagai tempat datang ke situ dengan membawa kemah-kemah. Nah, Nabi sering berkunjung ke tempat-tempat tadi. Wa fi mawasimil hajj, di musim-musim haji. Bimina, di Mina. Ya'ridu nafsah, beliau menawarkan dirinya sendiri. Wa da'watahu alaihim, menawarkan dakwahnya kepada mereka. Wa yaqul, beliau mengatakan, man yu'wini, siapa yang mau menaungi saya? Man yang suruni, siapa yang mau menolong saya? Dalam riwayat yang lain, man yahmiluni ila qaumih, siapa yang mau membawa saya ke kaumnya? Hatta uballigha risalata rabbi, sehingga saya menyampaikan risalah Rabb saya. Walahul jannah, dan dia akan mendapatkan surga. Dalam riwayat yang lain, fa inna Quraisyan mana'uni an uballigha kalama rabbi, karena orang-orang Quraisy menghalangi saya untuk menyampaikan kalam Rabb saya. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Jabir. Hadis terkenal, man yu'wini, dan seterusnya itu. Salah satu pendalilan para ulama tentang bahwasanya Al-Quran adalah kalamullah. Karena di sebagian riwayat kalimatnya adalah uballigha kalama rabbi. Faja'ana sun minal ansor, maka datanglah orang-orang dari Ansor.
Nah, sebelum itu sebenarnya ada orang dari Hamdan. Lalu dia mengatakan, wahai Rasulullah, saya siap untuk membawa Anda ke perkampungan saya. Nabi bertanya, engkau dari mana? Dia mengatakan, saya dari Hamdan. Tapi Nabi waktu itu kurang sesuai karena beliau melihat waktu itu Hamdan banyak kejahatan di perkampungan itu. Nah, kata Jabir, Allah menakdirkan itu karena Allah menghendaki agar Nabi berjumpa dengan kami, rombongan Ansor. Faja'a nasun minal Ansor. Kemudian datanglah sekelompok orang dari Ansor. Wa kana min sa'adatil Ansor. Mereka termasuk wa kana min, termasuk dari keberuntungan orang-orang Ansor apa? Annahum kanu yasma'una min Yahudil Madinah. Mereka sering mendengar dari orang-orang Yahudi Madinah. Idza kana bainahum syarr, jika terjadi perang antara mereka, antara Yahudi dengan orang-orang Aus dan Khazraj itu, orang Yahudi mengatakan inna nabiyyan sayub'as, sesungguhnya akan diutuskan seorang nabi. Nah, selalu orang Yahudi ketika merasa terdesak atau mau kalah, mereka mengatakan ini sudah tiba waktunya untuk seorang nabi akan bangkit dan nanti kami akan bergabung dengan nabi itu untuk mengalahkan kalian. Makanya orang Ansor sudah dengar memang Nabi sudah hampir tiba masanya untuk muncul. Makanya dijelaskan oleh para ulama bahwasanya ucapan-ucapan orang Yahudi itu menjadi irhas, menjadi tahapan untuk orang-orang Ansor itu lebih siap menerima dakwah dibanding yang lainnya. Karena mereka sudah mendengar dari para ahli kitab tentang dikirimkannya, diutuskannya Nabi yang terakhir. Faqala lahum, tatkala Nabi masuk menemui orang-orang Ansor, Nabi bertanya kepada mereka, kalian siapa? Qalu nafarun minal Khazraj. Mereka mengatakan, kami ini rombongan dari Khazraj. Qal amin mawali Yahud. Apakah termasuk dari anggota perwalaan, yaitu koalisi Yahudi, yakni khulafa'ahum, ya, yaitu khulafa halif, yaitu orang yang ada sumpah setia. Qalu na'am, ya betul. Sama saja Aus dan Khazraj sama, mereka memiliki hubungan dengan kabilah-kabilah Yahudi untuk bekerja sama, perang satu sama lain dan sebagainya. Qal afala tajlisuna ukallimukum, maukah kalian untuk duduk, saya ingin mengajak bicara kalian. Qalu bala, mereka mengatakan tentu. Fajalasu ma'ah, mereka duduk dengan Nabi. Fada'ahum ilallahi azza wajal, Nabi menyeru mereka untuk menuju kepada Allah azza wajal. Wa arada alaihimul Islam, Nabi menawarkan Islam kepada mereka. Wa tala alaihimul Quran, Nabi membacakan Quran kepada mereka. Sementara mereka orang-orang fasih, jelas mereka tahu, oh ini bukan buatan manusia dan memang ini bukan ciptaan. Quran adalah kalamullah, bukan makhluk. Maka mereka paham ini jelas wahyu dari langit, bukan ucapan para pujangga atau yang semacam itu. Fa'ajabuhu fima da'ahum ilaih, maka mereka pun menyambut seruan beliau. Disebutkan di dalam riwayat yang lain, mereka mengatakan Nabi inilah yang disebut-sebut oleh orang-orang Yahudi itu. Maka jangan sampai mereka mendahului kalian. Berimanlah kalian kepada Nabi itu sebelum Yahudi mendapatkannya. Baik, maka mereka pun bersepakat untuk beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bi'an sodakuh, mereka membenarkannya. Wa qabilu minhu ma'arada alaihim, mereka menerima dari Nabi sesuatu yang beliau tawarkan kepada mereka. Minal Islam, yaitu berupa Islam. Wa arafu annahun nabiyyu alladzi tatawa'adahum bihil yahud, dan mereka tahu bahwasanya beliau inilah Nabi yang mana orang-orang Yahudi mengancam mereka dengan ketibaannya.
Fa'amanu bih, mereka beriman kepadanya, wa kafarul yahud, tapi Yahudinya yang jadi kafir nantinya ketika mereka didahului oleh orang-orang Ansor. Mereka mengatakan memang sifatnya sama tapi bukan dia, ini mirip saja kata mereka. Ini namanya Yahudi ya, pendengki. Apa salahnya nomor 2 masuk Islam, segera masuk Islam, dapat pahala 2 kali lipat. Tapi merekanya yang tidak mau. Baik. Kemudian Ad-Darsus Tsani, pelajaran yang kedua, al-as'ilah. Limadza kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'ridu nafsahu 'alal qabail? Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sering menawarkan dirinya kepada kabilah-kabilah? Kira-kira kenapa sebabnya? Iya, beliau mengajak orang-orang untuk masuk Islam. Tapi kenapa sampai menawarkan dirinya? Sebentar, apa maksud menawarkan diri? Menawarkan diri untuk bagaimana maksudnya? Menawarkan diri untuk bagaimana? Ya? Agar mereka membawanya ke perkampungan mereka. Sebagaimana dalam riwayat yang lain. Man yahmiluni, siapa yang mau membawa saya? Inilah sebenarnya maksud dari menawarkan diri, agar dibawa ke kampungnya. Ubalik menyampaikan. Kemudian karena orang Quraisy menghalangi beliau, makanya beliau menyebutkan itu. Yang kedua, hal kana indal ansor khabaru nabiyyin yub'ats. Apakah orang-orang Ansor memiliki berita tentang diutuskannya seorang nabi? Apakah orang Ansor punya berita ya? Iya betul. Dapat dari mana? Iya dari orang-orang Yahudi. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Al-Wadi'i dalam Al-Jami'us Shahih. Kalau tak salah apa yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di situ. Kata salah seorang sahabat, ana lupa kalau tak salah, Ubay bin Ka'ab mengatakan sering dahulu ada orang Yahudi yang dia tukang cerita, lalu dia bercerita sebentar lagi akan datang Nabi, karakternya begini, disebutkan secara sangat terperinci. Nah, ketika betul Nabi Muhammad SAW datang dan bahkan masuk ke perkampungan Madinah dan orang-orang masuk Islam, suatu ketika tatkala Nabi sedang satu majelis dengan orang-orang Ansor, lewat sih tukang cerita Yahudi itu. Maka orang-orang mengatakan, wahai fulan, kemari sebentar. Ini kan Nabi yang engkau janjikan itu. Dia tengok. Nah, dia bilang, semuanya sama, tapi bukan dia, bukan. Katanya. Langsung orang-orang pun, engkau dengki. Apalagi yang tersisa. Baik. Nah, beritanya sudah mutawatir. Kemudian yang ketiga, manhumun nafarul ladina laqawun nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Siapa rombongan yang berjumpa dengan Nabi dalam cerita tadi itu? Ya. Rombongan dari mana? Betul, Ansor. Tapi Ansor yang mana? Dari suku mana atau kabilah mana Ansornya? Kabilah Yahudi? Oh, bukan. Nah. Ya Halif. Ansar dari kabilah yang mana? Ya, Ahmad? Iya, Khazraj. Dari golongan Khazraj. Mana tadi? Yang keempat, madza qala lahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Apa yang dikatakan Nabi kepada mereka? Ya? Iya, tanya siapa kalian? Kemudian wa madza qalu lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban mereka pada Nabi? Iya, itu tadi sebenarnya ya, thayyib. Yang keenam, bimadza kallamahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajak mereka bicara tentang apa ya? Iya, untuk masuk Islam, menuju kepada Allah taala, thayyib. Yang ketujuh, ma huwa mauqiful ansor. Apa sikap orang Ansor
minal amril ladzi aradahu alaihimun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, terhadap urusan yang ditawarkan disodorkan oleh Nabi kepada mereka, wada'ahum ilaih, dan yang Nabi serukan kepada mereka. Apa sikap orang-orang Ansor tadi? Macam mana itu? Tak boleh ibadah pada Nabi loh. Mereka menyambut dakwah Nabi atau menolak? Menyambut. Iya, menyambut, menerima dakwah Nabi, mau masuk Islam. Kemudian kita masuk ke muka surat 22. Ad-Darsus Salis, pelajaran yang ketiga, Bai'atul Aqabah al-ula. Bai'at Aqabah yang pertama. Mana yang lebih dulu antara Isra Mi'raj dengan Bai'at Aqabah? Memang khilaf di kalangan para ulama. Jumhur mengatakan Isra Mi'raj itu antara dua bai'at. Wallahu a'lam. Tapi masanya memang berdekatan. Ya. Di tempat itu, nama tempat di Makkah, Aqabah, tempat yang tinggi. Lamma aslama nasun minal ansor, tatkala sekelompok orang dari Ansor itu sudah masuk Islam, jaa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fil amit tali. Mereka datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada tahun kedua. Fa'ilnya ternyata belakang kok ya. Ja'a jama'atun minal ansor. Sekumpulan orang dari Ansor datang pada tahun yang berikutnya, tali yang berikutnya. Minal Madinah, dari kota Madinah. Fabaya'uhu alal Islam. Mereka membaiatnya untuk Islam. Wahia al-bai'atul ula. Ini adalah baiat pertama. Allati baya'a fihal ansor. Yang di situ orang-orang Ansor membaiat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kanu 12 rajulan. Mereka waktu itu ada 12 lelaki. Wa kanatil bai'ah kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isi baiatnya adalah seperti yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayi'uni, hendaknya kalian membaiat saya. Ini menunjukkan kedua belah pihak sama-sama menghulurkan tangan. Baya'a yubayi'u, antara fa'il dengan maf'ulnya sama-sama menghulurkan bak si tangan. Yaitu bersumpah setia ala alla tusyriku billahi syai'a. Yang pertama, untuk kalian tidak menyekutukan dengan Allah sesuatu apapun. Dengan fi'il mudhari' setelahnya berarti apa? Bayi'uni ala adami isyrakikum billahi syai'a. Wala tasriqu. Yang kedua, tidak mencuri. Yang ketiga, wala taznu, tidak berzina. Wala taqtulu auladakum. Untuk kalian juga tidak membunuh anak-anak kalian. Itu berarti keberapa? Yang keempat ya. Yang kelima, wala ta'tu bibuhtan, tidak mendatangkan kedustaan. Buhtan terkadang artinya adalah kadzib, terkadang artinya adalah yaitu azimul kadzib, kedustaan yang besar. Taftarunah, yang kalian perbuat, baina aidikum, di antara tangan-tangan kalian, wa arjulikum, dan kaki-kaki kalian. Kemudian wala ta'su fi ma'ruf, dan jangan kalian berbuat maksiat di dalam perkara yang ma'ruf. Dijelaskan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, kalimat lafaz yang terakhir ini kalimat yang umum. Berarti apa? Atful am alal khos. Jelas semua itu masuk ke dalam yang terakhir, yaitu tidak berbuat maksiat. Apa maksudnya wala ta'su fi ma'ruf? Maksudnya kata Al-Hafidz, yaitu apabila waliul amr memerintahkan kepada yang ma'ruf, jangan kalian memaksiatinya, jangan mendurhakainya. Lakukan apa yang diperintahkan itu. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh
Imam Bukhari Muslim dari Ubadah ibnu Samit, iya, yang dikatakan salah satu dari Nuqaba Ansor, Ubadah ibnu Samit. Beliau ikut Bai'at Aqabah 1 dan 2, dan beliau ikut perang Badar dan semua peperangan Nabi beliau ikut. Terkenal di dalam biografi beliau memang Ubadah ibnu Samit radhiyallahu an. Minas sabiqin al-awwalin minal ansor. Baik, fabaya'u, maka mereka pun membaiat beliau. Summang sarafu ilal Madinah, selanjutnya mereka pulang ke Madinah. Wa ba'asa ma'ahum Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Nabi mengutuskan bersama mereka Mus'ab ibnu Umair. Beliau adalah Quraisy, untuk membantu berdakwah di sana. Yu'allimuhumul Quran, mengajarkan Quran kepada mereka. Wa yad'u ilal Islam, dan mengajak orang-orang ke dalam Islam. Nah, dalam keadaan berita tentang agama baru ini sudah mulai tersebar di Madinah, tatkala mereka sudah sampai di Madinah, maka Mus'ab ibnu Umair menanyakan siapa pemimpin di daerah sini. Nah, dikatakan dia adalah As'ad ibnu Zurarah. Maka dikatakan, mari kita jumpa dengan dia. Baik. Nah, ternyata As'ad ibnu Zurarah tatkala hendak didakwai, dia tak suka karena dia melihat ini ajaran baru, ini orang pun datang dari jauh, dari Quraisy. Maka kemudian dikatakan oleh Mus'ab ibnu Umair, saya tidak akan memaksamu, tapi saya akan menyampaikan kalimat, kalau engkau suka ambil, kalau tak suka tinggalkan. Kata dia, nah itu adil. Ya sudah, maka begitu dikasih dakwah, diceritakan tentang agama yang benar, tentang sesembahan yang benar seperti apa, maka Mus'ab bin Umair bercerita kepada saksi, demi Allah saya lihat wajah dia sudah lain, tidak seperti wajah ketika datang dalam keadaan marah-marah. Sekarang wajahnya sudah ceria. Kemudian saya bacakan kepadanya ayat-ayat Al-Quran. Setelah itu dia masuk Islam. Ya, orang yang fitrahnya masih baik merasa Islam ini memang agama fitrah, agama yang baik, dan seterusnya. Nah, ketika salah satu pemimpin sudah masuk Islam, yang lain pun mudah untuk ikut. Baik, Adar Surabi, pelajaran yang keempat. Yang pertama, bimadza tusamma hadhil bai'ah. Bai'atnya dipanggil dengan bai'at apa? Bai'at apa? Nama bai'atnya apa? Bai'at pertama apa? Bai'at pertama di nama tempatnya? Nama tempatnya Aqabah. Iya, bai'at Aqabah yang pertama. Baik. Aqabah di mana? Makkah atau Madinah? Aqabah Makkah atau Madinah? Iya, di Mekah dia. Yang kedua, kam adadu al-mubayyi'ina fi hadhil bai'ah. Berapa bilangan orang-orang yang membaiat di waktu itu? Berapa ya? Berarti berapa? Iya, 12, isna asyar, 12 orang. Yang ketiga, min aina ja'al mubayyi'un. Para pembaiat datang dari mana? Para pembaiat datang dari mana? Datang dari mana? Datang dari? Iya, Ansor. Ayo, thayyib. Kemudian yang keempat, mahiya syurutul bai'ah. Apa saja syarat, maksudnya isi bai'atnya apa saja? Paling tak dapat satu. Dilarang apa tadi? Dalam bai'at mereka membai'at Nabi untuk tidak berbuat apa? Mandi di sungai. Oh, bukan itu masalahnya. Dilarang apa? Dilarang apa? Berzina. Iya, maksiat. Bunuh anak-anak. Apa lagi? Mencuri. Iya, berbuat syirik. Habis, sudah habis. Baik. Mana tadi? Habis. Oh, masih. Yang kelima, limadza ba'asan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ma'ahum Mus'ab bin Umair.
Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutuskan bersama mereka Mus'ab bin Umair? Tujuannya apa? Iya, mengajarkan Quran pada mereka dan ilmu-ilmu yang lain, yaitu dakwah. Apa disebut di sini? Iya, mendakwahkan ke dalam Islam. Iya. Siapa yang ingat Mus'ab bin Umair? Beliau nanti meninggal dalam perang apa? Siapa yang ingat? Dalam perang apa Mus'ab bin Umair meninggal dalam perang apa? Perang Tartar, perang Yarmuk, perang Jepun. Oh, belum ada semua itu jelas. Siapa yang ingat? Ya, iya dalam perang Uhud. Tatkala Mus'ab bin Umair dibunuh oleh Ibnu Qami'ah, maka dia mengatakan Muhammad telah mati, menyangka itu Nabi Muhammad karena wajahnya memang sangat handsome beliau. Ini Mus'ab bin Umair radhiyallahu an. Masih ada lagi? Oh ya, insya Allah sampai di sini ya. Sudah waktunya azan belum? Belum. Kalau jam segini. Masih agak awal. 5 menit. Nah, kita coba ya, kita tambah sedikit. Ad-Darsul Khamis, pelajaran yang kelima, Bai'atul Aqabatis Tsaniyah. Bai'at Aqabah yang kedua. Lamman tasyara al-Islamu fil Madinah, tatkala Islam di Madinah itu tersebar, tasyawarul ansor, orang-orang ansor saling bermusyawarah, wa qalu ila mata, sampai bila natruku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yutrat, kita membiarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diusir, fi jibali Makkah, di gunung-gunung Makkah, wa yakhaf, dan dalam keadaan ketakutan. Jelas bukti keimanan adalah cinta, bukti cinta adalah pertolongan dan seterusnya. Mereka tidak rela Nabi mereka disakiti macam itu. Fantalaqa ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam sab'una rajulan. Maka berangkatlah menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam 70 orang lelaki minal ansor, dari kalangan ansor, wa mra'atan, dan 2 orang wanita, fi mausimil hajj, di musim haji. Fawa'aduh, mereka membuat membuat janji dengan Nabi, ayyajtami'u bih, untuk berkumpul dengan beliau, fi harusnya syi'bi ya, bagaimana boleh syi'ba, fi syi'bil aqabah, di celah Aqabah. Syi'ib itu adalah suatu jalan atau celah di antara gunung-gunung, itu dikatakan syi'ib. Tapi tidaklah celah berarti selalu kecil sangat, tidak. Karena orang pun sudah biasa berjalan di antara celah-celah gunung, di antara tebing-tebing gunung, jalan membawa kambing-kambingnya dan seterusnya. Dikatakan syi'ib. Fajtama'u indah, mereka berkumpul. Ingdahu, di tempat itu, di syi'ib tadi, min rojulin wa rojulain, ada seorang lelaki datang lebih dahulu, kemudian 2 orang, yaitu jangan langsung 70 orang, nanti menarik perhatian orang kufar Quraisy, malah gagal nanti. Maka mereka secara rahasia melakukannya, sedikit demi sedikit untuk berkumpul di situ. Berarti perlu bawa spanduk tak ya? Kami nak datang, kami nak datang. Ya, tak perlu lah ya, malah tak jadi nanti. Ini rahasia, belum kuat untuk terang-terangan macam itu. Hatta jtama'u, sehingga mereka berkumpul. Faqalu ya Rasulullah, alama nubayi'uk. Maka mereka bertanya, wahai Rasulullah, untuk apa kami membaiat Anda? Membaiat untuk apa kali ini? Masalah Islam, mereka jelas sudah muslimun. Qal tubayi'uni ala sam'i wa ta'ah. Kalian membaiatku untuk senantiasa mendengar dan taat, fin nasyato wal kasal, dalam masa nasyat, yaitu dalam situasi yang bersemangat, ataupun kasal, yaitu sedang malas atau lesu. Jadi ibadah jalan terus, walaupun apa, mungkin quality naik turun, tapi lanjut istiqomah di atas ibadah. Wan nafaqati fil usr wal yusr, dan menafkahkan fisabilillah
dalam situasi susah dan mudah. Walaupun mungkin kalau dalam situasi mudah, dalam situasi sedang masa penuaian kebun-kebun di Madinah, boleh nafkah banyak. Kalau susah ya semampunya, tapi istiqomah. Wa alal amri bil ma'ruf, dan membaiat untuk menegakkan amar ma'ruf. Wa nahyi anil mungkar, dan mencegah dari kemungkaran. Wa antaqulu fillah, dan kalian berbicara di jalan Allah, la takhafuna fillahi laumata laim. Kalian tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencela. Dalam riwayat yang lain, wa antaqulu fi haqqin la takhafuna fillahi laumata laim. Mengucapkan yang benar, kalian tidak takut di jalan Allah terhadap celaan orang yang mencela. Wa ala an tansuruni, dan kalian membaiat untuk menolong saya. Fatamnauni, kalian melindungi saya. Idza qadimtu alaikum, jika aku telah tiba ke tempat kalian. Jika Nabi sudah hijrah ke sana, maka kalian melindungi saya. Mimma tamnauna minhu anfusakum wa azwajakum wa abnaakum, seperti kalian melindungi diri-diri kalian, istri-istri kalian, dan anak-anak kalian. Gimana kita mengartikan minhu? Yaitu gangguan, menolak gangguan. Jadi apa? Melindungi, memang melindungi yang disebut ini tadi. Nah, kemudian mereka bertanya, wa malana, apa yang akan menjadi bagian kami? Qal walakumul jannah, kalian akan mendapatkan surga. Disebutkan dalam catatan kaki, ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Tidak disebutkan sahabatnya ya, tapi ma'ruf, hadis ini juga apa? Diriwayatkan oleh Ubadah ibnu Samit. Nah, kemudian sebenarnya kelanjutan ceritanya dan hadisnya sahih, kalau tak salah riwayat Imam Ahmad juga, yaitu tatkala mereka hendak menghulurkan tangan, maka Al-Abbas waktu itu hadir. Dia belum masuk Islam, tapi dia sayang kepada Nabi Muhammad SAW. Dia mengatakan, tunggu wahai orang-orang Ansar, tidaklah kalian membaiat Muhammad kecuali kalian akan mengambil tanggung jawab ini dari kami, dan kalian akan menghadapi semua orang Arab. Kalau kalian berani, maka aku akan melepaskan Muhammad ke tempat kalian. Kalau kalian tidak berani, biarkan aku yang melindungi dia seperti selama ini, kata Abbas. Baik, maka As'ad bin Zurarah dan beberapa sahabat Ansar yang lain, mereka juga berbicara kepada orang-orang Ansar. Sebelum kalian membaiat, kalian sudah tahu sebentar lagi kalian akan menghadapi semua orang-orang Jazirah Arab. Mereka akan menembak kalian dari satu busur, yaitu semua bersatu akan melawan kalian. Kalau kalian melindungi Nabi Muhammad, maka kalian mendapatkan surga. Apabila kalian tidak berani, kalian ada udzur di sisi Allah. Ya, menghadapi sebanyak ini bagaimana? Baik. Maka orang-orang mengatakan, lepaskan tanganmu wahai As'ad, kami siap membaiat Nabi untuk melindungi beliau. Maka mereka pun membaiat beliau. Itu kelengkapan dari baiat Aqabah kedua. Kita baca soalnya sekalian, kita habiskan ini. Ad-Darsus Sadis, pelajaran yang ke-6. Ini sama tadi enggak? Oh, lain. Madza tusamma hadhil bai'ah? Kali ini baiatnya dipanggil baiat apa? Baiat apa? Dipanggil baiat apa yang ini tadi? Baiat kelima, 6, 7? Hah? Khamsah. Iya, Aqabah kedua. Yang kedua, masa babu hadhil bai'ah? Apa sebab baiatnya? Sebabnya apa baiat kedua itu? Para sahabat ingin apa? Apa tadi? Iya, ingin menyelamatkan Nabi. Mereka mengatakan apa? Siapa yang ingat? Mereka mengatakan apa? Ketika mereka masih di Madinah, mereka bilang apa? Ya.
Iya, sampai bila kita atau kalian membiarkan Nabi terusir di gunung-gunung Mekah dan ketakutan. Baik. Yang ketiga, kam adadul mubayyi'ina fi hadhil bai'ah. Berapa bilangan orangnya yang baiat? Ya Ahmad. Iya, 70. Ayo. 70 itu sebenarnya laki perempuan atau cuma laki-lakinya ya? Ada disebutkan nggak di situ? 70 orang lelaki dan 2 perempuan. Berarti 70 lelaki tambah 2 perempuan. 72 ya, Tayyib. Kemudian yang keempat, mahiya syurutul bai'ah. Apa syarat bai'at? Yaitu isinya apa saja? Siapa yang ingat? Ya? Iya, menjaga Nabi seperti menjaga diri mereka, anak istri mereka. Ada apa lagi? Isi bai'atnya? Mentaati Nabi ketika malas apa lagi? Iya, tetap mendengar dan taat dalam situasi malas ataupun rajin. Apalagi? Iya, tetap nafkah fisabilillah dalam keadaan senang ataupun susah. Siapa lagi? Ada tambah lagi nggak? Ada apa lagi? Ada? Atau ya apa lagi? Iya, menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Masih ada lagi? Atau habis? Ada lagi? Ada lagi hadis terkenal dari Ubadah bin Samit itu, yaitu apa? Mengucapkan kebenaran dan tidak takut di jalan Allah celaan orang yang mencela. Habis, ada lagi? Habis ya akhirnya ya. Ayo habis. Laim orang yang mencela. Laumah celaan. Kemudian yang terakhir, madza wa'adahumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza wafau bisyurut. Apa yang dijanjikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada mereka jika mereka menunaikan syarat-syarat? Mereka mendapatkan apa kalau menunaikan mendapatkan surga. Thayyib. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullahu khairan.